Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kita yang kesekian kalinya bersama Cuco. Cuci otak. Hati-hati terpengaruh. Iya. Daripada cuci uang. Iya. Daripada cuci suara ya. Maksud apa sih? Enggak tahu cuci suara apa. Oke, guys, ya, kita kali ini akan membahas tentang hal-hal yang jarang dibahas. Ya. Tapi menarik dibahas. Menarik dibahas karena kita ada tema-tema milenial ya. Mulai dari kemarin kita sudah membahas tentang passion ya kan, kita membahas passion, sebelumnya kita membahas tentang kebangkitan Islam segala macam gitu ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang digandrungi anak-anak muda dan juga orang-orang tua. Anak orang tua yang jiwanya muda ya. Bisa aja orang tua. Saya kan mengerti. Puber kedua ya. Nah, ini bisa ditonton buat orang-orang yang puber kedua. Kali ini kita akan membahas tentang kelas cinta. Yo. Ya, ini kita bahas tentang ya cinta itu banyak lah. Bisa dari sifatnya pacaran ya kan, cari gebetan atau menikah ya. Ujung menikah ya. Ini kita akan bahas ke situ. Nah, ini jadi ada beberapa fase lah. Nah, ini kan ada pakar dua nih ya. Kenapa Bang? Ini bukan pakar sih sebenarnya. Kalau ini pakar rumput apa? Kalau ini sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman menikah. Kalau ini fuckboy. Fuckboy kelas. Apa sudah ngomong di awal gini nih, kalau di awal gini pacarnya ngobrol ya. Enggak bagus lah. Kelas milenial, saya kan. Kalau saya kan jelas cowok baik-baik ya kan. Pensiunan. Udah jatuhnya udah veteran lah. Ya mungkin ya, kita langsung ya, nggak usah panjang lebar. Siapa nih yang akan menjelaskan pertama? Sebaiknya ke Sena dulu. Oh benar. Yang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. Kalau ini kan belum ketahuan. Kalau gue jatuhnya resipien dari apa yang resipien. gue rasain. Saya berpengalaman apa tuh? Berpengalaman sudah menikah, udah pernah pacaran, mempertahankan hubungan, Iya. sampai menikah. Ibarat kata udah Tidak punya selingkuhan. Jangan gitu juga dong. Saya itu bukan playboy. Bukan Iya, playboy. mantap. Seneng nih. Tahan satu cinta. Gua mikirin ada apa ya? Kok baik begini? Saya sangat setia sama istrinya. Betul, karena istrinya subscribe. Daripada Cewek-ceweknya nggak ada cewek-cewek. Ini lebih tepatnya bukan Tapi diskusi daerah tentang bukan diskusi. buat roasting. Iya. Membunuh karakter lah. Silakan. Ya udah, ini kan sebenarnya kita nge-review buku juga ya Bang ya, dari buku kenapa perempuan itu membutuhkan cinta dan kenapa pria itu membutuhkan seks lah. Seks di sini kan bukan hal yang tabu ya, yang biasa. Nanti Bang Adri sama Hafiz nanti ngasih tanggapan. Jadi saya ngasih prolog dulu lah. Jadi intinya itu adalah kalau sebelumnya kan kita bahas, kita juga pernah nyinggung di Robert Kiyosaki itu perempuan itu adalah apa sih, predator lah ya, selain bang ya kan. Selain bang itu kan predator, tapi itu kan subjektivitas saja, ya kan. Nah, jadi ada masing-masing predator, ada juga yang benar-benar baik kan begitu kan. Nah, kemudian di situ tuh jadi pembahasannya adalah intinya bagaimana seni memahami perempuan dan perempuan bagaimana memahami seni laki-laki. Memang ada buku tersendiri memahami perempuan, memahami laki-laki kan gitu kan. Nanti Hafiz yang lagi pacaran, kalau Bang Adri yang lagi berjuang nih. Jadi kalau gue dulu pacaran tuh sebagai penyerang pernah, sebagai bertahan pernah, pencetak gol juga pernah. Ya itu nikah tadi itu kan dapat itu. Nah jadi gini, intinya adalah Masuk ini ke gawang ya. masuk ke ya, ini kan 5 bulan makanya nih 5 bulan hasilnya ada. Hasilnya ada. Buktinya ada konkret. Bentar lagi champion. Betul. Bentar lagi udah champion. Gimana rasanya libur? Kenapa? Gimana rasanya libur? Pedih bos. Makanya gue kesini terus kan. Aduh. Nah, jadi kalau masalah perempuan itu kita jadi gini, masalah kenapa sih laki-laki sama perempuan tuh nggak bisa menemukan titik temu karena dia nggak bisa memahami apa yang dibutuhkan laki-laki dan apa yang dibutuhkan perempuan. Nah, itu yang di situ. Jadi memang kalau perempuan itu adalah menggunakan perasaan. Ini secara ilmiah, secara survei lagi-lagi. Nah, ini surveinya menarik, Bang. Surveinya ada yang di Asia. Kalau sebelumnya kan hanya Eropa, Amerika. Ini Asia dan yang lainnya juga. Nah, jadi kalau misalkan di situ biasanya kalau kita itu ingin menarik kenapa perempuan itu supaya suka sama kita, itu kita harus dengar perasaan dia dulu dibandingkan logika.
Nah, lebih kan logika. Jadi kalau kita mau mendekati perempuan itu jangan berpikir bagaimana caranya kita menjadi pacar dia, tapi minimal jadi teman dulu lah. Bahaya juga. Ya jadi teman dulu, ya kan? Temen dulu. Wah, Api sudah mulai nih, udah mulai menerkam nih. Dia temennya banyak ya. Banyak nih. Langsung di cewek alfabet A, B, C, D. Ya kan begitu. Itu siapa cuma teman? Iya kan? Iya kan? Nah, itulah contohnya kan. Nah, kemudian kalau misalkan perempuan, kenapa perempuan itu nggak bisa memahami laki-laki? Karena dia menghadapi laki-laki itu pakai perasaan, bukan pakai pikiran. Nah, itu dominannya seperti itu. Iya. Nah, kemudian apa namanya? Memang itu secara itu apa ya, kalau laki-laki itu testosteron ya. Testosteron. Nah, kalau perempuan tuh ada, dan itu emang secara ilmiah secara ilmiahnya begitu gitu loh. Jadi tapi di buku itu menariknya gini Bang, suatu hubungan akan berjalan baik, akan berjalan apa? Salah satu unsurnya itu adalah fetish. Fetish itu jangan dibilang sebagai sesuatu negatif ya. Karena gue pernah bahas ini sama Labib, ternyata Labib dalam Islam pun nggak masalah. Kata Labib nggak masalah, Sen, kata ngomong gitu. Labib kata ngomong, bahkan kalau misalkan ta'aruf itu kita boleh nanya si cewek ini rambutnya pendek apa panjang, badannya gimana, itu boleh nanya katanya dalam proses ta'aruf. Kata Labib boleh, kata oh boleh gitu. Jadi kan kalau fetish itu kan ketertarikan kita kepada orang atas pengalaman, atas imajinasi. Tadi kan ada yang fetishnya adalah kayak gitar Spanyol ya kan, yang orang Amerika Latin, ada yang kayak Asia Timur gitu kan, ada yang Bandung. Kenapa lu ngelihat gua? Oh iya. Kalau dia nggak penting gitar Spanyol, yang penting gitarnya bisa dimainin. Gitar ini deh. Yang penting bunyi aja kita. Yang penting kita bunyi aja. Ada melodinya. Ada melodinya. Nah, kalau fetish itu nggak bisa dihindarkan gitu loh, nggak bisa dihindarkan. Nah, bagaimana dengan fenomena pacaran sekarang sama nikah sekarang misalkan? Makanya kenapa orang tuh kalau pacaran gonta-ganti atau nikah gonta-ganti atau yang apa? Karena kita lihat trennya di sekarang itu adalah trennya bukan tren untuk pacaran atau nikah, tapi ikut-ikutan. Ada orang lain nikah ikut-ikutan, ya kan? Akhirnya random atau enggak ikut-ikut taruh misalkan. Nah, akhirnya pacaran juga random gitu kan. Akhirnya yang lain. Makanya kalau pacar pasti deh, kalau kita bertiga dulu misalkan pacaran tuh pasti kalian ngincer ini, ada 3, ada 4, ada 5 gitu. Tapi mana yang prioritas nggak dapet, geser kedua, geser ketiga, geser keempat, geser kelima. Nah biasanya yang kelima nih kasihan, pelarian biasanya. Terakhir kasihan, kalau kitanya sih nggak masalah kan. Kitanya nggak masalah gitu. Nah biasanya kan kita ke fetish itu kan. Jadi fetish itu bukan sesuatu yang negatif, tapi yang sesuatu yang positif ya kan. Nah jadi gini, kenapa perempuan itu wajib, kalau di buku itu wajib mencantikkan diri, ya kan? Sementara kalau laki-laki itu nggak perlu mencantikkan diri. Yang penting pinter, bluffing. Nah, yang penting pinter, banyak uang. Itu indikator punya uang, punya pekerjaan, atau nggak minimal tuh pinter. Ternyata ada yang six pack pasti kalah sama yang six car. Ah betul. Six pack kalah sama six car. Lagu Anmes salah dong. Apa tuh? Aku tak punya harta. Aku tak punya tahta. Aku tak punya bunga. Aku tak punya harta. Yang aku punya hanyalah. Tapi aku bisa nih. Nah itu bisa nipu kan. Itu kan sebenarnya gombalan kan. Dia nggak punya harta pada waktu itu gitu loh. Tapi ada Bang yang dia tuh suka sama perempuan atau pasangan tuh karena otaknya apa namanya yang nggak tahu tuh savioseksual. Jadi ada gitu. Ada orang yang suka tuh cara ngomongnya, cara kepintarannya dan yang lainnya gitu loh. Mungkin cewek yang lo lagi deketin suka sama lo karena itu Bang. Mungkin. Gue nggak tahu cewek yang mana ini. Kalau gue gak ada otak ya. Jadi gitu macam-macam gitu. Jadi macam-macam, ada yang suka karena kekayaan. Nah, yang bahaya nih kalau suka kekayaan ini bos, susah. Kalau kita miskin ya selesai juga kita kan gitu kan, kalau yang suka kaya atau yang lain. Nah, makanya kenapa laki-laki itu nggak perlu ganteng-ganteng amat, nggak perlu nggak perlu rapi-rapi amat, yang penting bisa memahami perempuan, karena perempuan tuh butuh perasaan. Tapi kalau untuk bagi perempuan untuk menarik laki-laki itu dia harus cantik juga. Harus cantik gitu loh. Jadi ibarat kata, makanya kalau kita tanya gini, kalau misalkan ya, kalau gue dulu ditanya gini, Sen lu sama Sheryl udah berapa lama? Sekian. Pasti yang ditanyain gini, udah ngapain aja? Pasti ditanya begitu kan kalau laki-laki. Kalau perempuan kan, udah berapa lama Sheryl sama Sena? 9 tahun. Cie, semoga langgeng ya sampai nikah gitu-gitu kan. Itu kan bener kan? Itu bener. Itu berarti kan Umum ya cewek ngomong gitu ya, semoga langgeng ya. Semua langgeng. Ujungnya balangsak juga. Kalau cowok kan enggak, gue belum ngapa-ngapain. Serius lo, pap tete lah kan gitu kan pasti kan. Grepe-grepe lah pasti kan gitu.
Ini disensor ya. Tut. Nggak boleh nih, nggak boleh ya. Lu udah pernah dengar itu dong obrolan geng cewek-cewek itu? Nah, ya kan pasti kan gitu bang. Itu emang berbicara dengan realita. Apalagi kalau baca buku siapa tuh Muammar MK, Jakarta Undercover, terus Tumpang Tindih. Itu bukunya emang bagus, bagus itu. Saya udah baca juga. Ya, nah udah, gue prolognya segitu dulu ya. Nanti ditambahin Bang Adri sama Hafiz gitu ya. Coba habis nih kan Sena ini kan sudah sampai gol ya tadi sudah sampai dia memasukkan ke gawang ya. Nah kalau Anda ini kan masih nggak tahu udah masuk ke gawang. Offside. Apa udah offside, apa? Dianulir, bro. Mau kasih kontak pacarnya nggak? Nonton dah. Coba Nonton dah. Balik lagi dulu. Iya. Coba cerita Anda sebagai predator di kelas internasional gimana? Ini sebenarnya ngerosting gua sih sebenarnya. Maaf ya, sebenarnya gua pengennya tadi di kursi moderator, tapi dipaksa sama tuan rumah Dialektik TV buat jadi narasumber. Karena ini kan tuh versi ini yang sudah, ini kan yang masih suka ganti-ganti ya. Tapi ya kalau gua sendiri sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Bang Adri apa gua? sama yang lu katakan. Oh, gua kirain Bang Adri yang lo predator. Tapi kan sebelumnya kan kita ada baca buku tuh, baca buku tentang why men need sex betul. and women needs love. Love. Nah kalau itu ya gue rasain sendiri, dan gue cenderung ngelihat laki-laki itu ya memang rata-rata predator. Iya bukan. Yang bisa mengimbangi itu adalah sejauh mana laki-laki itu bisa mengelola rasanya, Asik. mengelola rasa di dalam tubuhnya. Manajemen cinta dong namanya. Iya, bukan manajemen cinta, sejauh mana dia bisa menguasai hawa nafsu di dalam badannya itu sendiri. Dan dalam beberapa pengalaman gue hampir pernah kayak gitu. Hampir pernah menahan apa? Menahan orgasme. menahan untuk tidak terjadi yang kayak gitu. Dalam beberapa kasus gue pernah menahan tapi pernah gak ketahan. pernah menahan doang. Pada waktu itu menahan. Habis cari apa soalnya videonya nanti ditonton sama itu orang ceweknya. Pernah menahan. Gue pernah nahan itu waktu itu, dan alhamdulillah berhasil. Pada waktu itu. Berhasil. Pada waktu itu. Dan sampai sekarang. Hancur deh tapi. Mengerikan roastingannya memang. Tapi yang paling penting kita ngelihat kalau tren sekarang itu banyak orang yang nikah itu muda. Ya. Dan gua nggak nyalahin orang yang nikah muda ya, tapi dalam pandangan gua, dalam kacamata gua, bahwa kita nggak cukup cuma bisa cepat dalam membentuk keluarga, tapi yang paling penting juga sebenarnya ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga, ya nggak bang? Iya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita gak ada beras makan singkong lah. Sama ketela. Tapi itu yang paling penting sebenarnya. Karena kenapa? Ketahanan keluarga itu kan menentukan bagaimana ketahanan nasional. Kalau yang gua pikirkan, Indikator lah. Itu indikator. Semakin baik tingkat ketahanan keluarga, makin baik pula ketahanan negara tersebut. Karena kan keluarga itu kan merupakan organisasi yang mikro. Iya, betul. Nah, makronya itu negara itu sendiri gitu. Makanya penting sih. Dan makanya gue kalau memang berhubungan sama perempuan, hubungan relationship loh. Relationship sama perempuan, gue nggak mau yang kayak jadi fuckboy gitu. Ini sekaligus mengklarifikasi yang apa dikatakan moderator, karena bagi gue perempuan itu adalah investasi yang lo nggak bisa ngambil hasilnya itu sekarang. Investasi berarti nanam saham. Iya, maksudnya kayak gitu. Iya. Ya nanam sahamnya tiap minggu jajanin dia gitu kan. Nanti ya suatu saat kita sakit atau apa dibantuin gitu. Itu yang ribet kalau udah nanam benih. Itu yang paling penting sebenarnya bagi gua. Dan makanya gua kenapa disebut fuckboy mungkin, atau anggapan orang-orang nganggap gua fuckboy itu kan karena gue cuma deketin cewek doang, tapi nggak macarin. Kayak gitu. PHP ya. PHP. Nah itu kan karena proses gue yang terlalu selektif mungkin.
karena terlalu selektif. Karena gue menganggap bahwa ya gue harus nemu orang yang tepat. Dan mudah-mudahan sama yang ini tepat sih. Amin. Kita tungguin aja 2 bulan lagi. Kalau enggak kita yang bergerak. Iya benar. Kalau saya ya, saya menyimpulkan dari dua ini ya, dua perkataan ini ya. Ya memang kalau dulu saya waktu zaman masih semester bawah lah ya, cenderung untuk tidak serius dengan satu perempuan. Jadi misalnya kalau ngegebet itu bisa 5-6 lah. Ya tadi disebut yang terakhir kan pelarian. Karena kenapa? Karena kita harus sadar secara sosiologis ya, Mantap. Laki-laki itu mendekati lebih dari satu perempuan. Tapi perempuan juga dikejar-kejar oleh lebih dari laki-laki. Itu gue sepakat banget. No debate lah. Itu jadi nggak ada yang debat. yang ngechat dia nggak ke kita doang. Ya, bener, Yang bener. ngechat yang gombal-gombalin bukan kita doang, yang Ya, ngasih bener. kado bukan kita doang. Bener, Juga banyak bener. orang. Bener. Nah disitulah kita nggak usah terlalu banyak serius. Biar nggak galau adalah kita punya cadangan. Ya kan ada dulu kayak gitu kan. Bang Adri enak banget. Enak banget nodongnya. Enak banget gitu kan Bang. Gitu. Jadi kita untuk menghindari galau seperti itu, seperti Aca Pluto dulu kan. Dia ada Uti, ada Faiza, terus terakhir Tirta. Bukan apa? Kalau nggak salah pernah jadi nama Uti ya? Lu pernah jadi nama Uti kan? Merah tuh mukanya sampai merah. Ya itu kan kayak gitu nggak apa-apa, tapi itu ujungnya kan yang benar-benar cocok yang mana, yang benar-benar Bangsat. jadi yang mana. Nah, bukti jadi kan ya kan? Iya, jadi sebenarnya ketika orang lagi posisi relationship pacaran itu jangan langsung mikirin yang kamu ntar kita tinggal di mana, di rumah siapa, nggak usah mikirin itu nanti kalau sudah fix jadi, bener nggak? Udah fix jadi. Nah, ketika nanti kita proses pacaran itu harusnya itu yang dipikirkan adalah masalah emosional gitu, kecocokan jiwa. Ini kalau kita berkonflik, kalau kita berkonflik, cara menyelesaikan semana. Kalau misalnya saya main sama teman-teman saya di Tebet, situ cemburu nggak ya? Iya. Atau curiga nggak gitu? Oke. Atau misalnya saya foto main sama cewek-cewek lain gitu kan? Atau misalnya punya berkenalan dengan cewek lain dan lawan jenis, cemburu nggak, melarang nggak gitu? Nah itu dulu yang harus di-clearkan. Jangan langsung mikir ntar kita tinggal di mana, rumah kita beli di mana, kamu tinggal di rumah orang tua aku ya, iya. Atau kamu ini, ntar aku boleh jenguk mama ya gitu. Itu nanti lah, itu tuh urusan belakang. Yang penting adalah urusan emosional dulu. Kalau belum kelar urusan emosional, mending nggak usah dilanjutin. Makanya di situ butuh cadangan. Ini kita real aja, karena kita laki-laki tuh nggak usah setia lah ya. Karena cewek juga yang ngechatnya bukan kita doang ya. Betul kan? Ya mungkin Sepakat. Oh, ini gua nih nanggepin. nanggepin. Iya ya, jadi yang namanya pemain Ini kapan cadangan. lagi ini biasa obrolan seluruh laki-laki di belakang layar. Ya, betul. Ini kita ngomong depan layar ya. Iya. Ternyata beda. Terus. Ini dia. Enggak apa-apa, sampai dulu. Tapi bener juga sih. Gue pernah dengar kata temen nyokap temen gue. Dia bilang kayak gini. Kalau sekarang kalau cewek jalan sama cowok lain, Cewek jalan sama cowok lain. itu dianggap selingkuh. Tapi kalau zaman dulu itu bukan bagian dari selingkuh. Itu bukan bagian dari selingkuh. Dan yang mempengaruhi itu kalau menurut gue itu ya media sosial, teknologi. Teknologi banyak mempengaruhi dan mengkonstruksikan bagaimana hubungan pada umumnya itu berjalan kalau gue lihat. Tentang bagaimana tren hubungan gitu. Lo harus ngasih kado kayak gimana, lo harus set ulang tahun yang kayak gimana. Itu hampir rata-rata dipengaruhi sama media sosial. Giliran kita nggak kasih surprise, Ngambek. Giliran kita ngasih surprise, ini kan nggak tren lagi, ini kan udah. Betul. Ada tuh Pak, yang terbaru Pak. Tren surprise ngasih ulang tahun itu, surprise ulang tahun. Apa? Dia dekor kamar hotel. Woi, jangan kayak gitu juga, nggak jelas. Makanya gue bilang jangan ngajak dia. Gak lucu. Itu mungkin yang kamar hotel itu mungkin beliau yang Laki umum suka. itu umum aja. Banyak banget sekarang. Ulang tahun biasa aja lewat aja. Dia nggak di kamar Nah hotel. itu yang Kebun. beberapa banyak Kebun belakang mengkonstruk. Dan itu juga yang dikatakan oleh sama Ellen di dalam bukunya tadi, bahwa perempuan itu sedikit banyak terpengaruh sama
film-film, Aduh. drama-drama, Ya, teknologi-teknologi Korea. yang dikonstruk dari apa yang dia tonton seperti itu. Nah, bagi perempuan-perempuan yang suka menonton adegan-adegan Korea, kalau kalian tinggal di Indonesia, jangan harap pacar kalian seperti itu, oke? Kita kalian minum. Beranggapan saja seperti saya. Iya. Betul. Nah, jadi kita di zaman yang serba digital sekarang harus paham standar kita itu sampai mana. Ya kalau standar lo Vario, jangan maksain bawa BMW gitu loh. Betul. Kalau menurut gua kayak gitu. Ini menarik nih. Kalau standar Vario jangan BMW. Nah, ini kan masalahnya ini. Laki-laki itu sering bertanya ke perempuan. Tipe cowok kamu kayak gimana sih? Oke. Bener gak? Ah. Itu sebenarnya adalah bentuk laki-laki yang tidak percaya diri. Karena dia ingin menjadi orang lain. Iya nggak? Benar. Ngapain kita bilang tipe kamu kayak gimana? Ya udah kita jadi diri kita sendiri. Itu Benar, kan gini. Nah, kenapa tadi saya bilang harus punya cadangan? Nah, banyak. Kalau kebanyakan cadangan juga ribet, ngasih makannya kayak gimana kan? Ya, Klub besar itu membutuhkan finansial yang besar juga. oh nggak juga. juga. Terus saya ajarin tekniknya. Arsenal kalau besar menguntungkan. Jadi kalau kita punya cadangan itu bukan menunjukkan kita ini playboy, tapi kita ingin melabuhkan pada yang tepat. Contohnya kan gini, orang kalau ingin yang contoh ini cocok atau tidak, pertama kan dia bercandanya nyambung. Oke. Terus secara pemikiran nyambung. Oke. Ya pemikiran nyambung nggak? Lu ngobrol nyambung nggak? Misalnya kalau lo Sama istri gua. ya misalnya contohnya misalnya gini nih. Ceweknya kayak fisik bisa ahli politik ya. Cowoknya nggak ngerti nih. Ketika dia ada respon tentang isu ini. Hah? Kapan tuh kan? Sedangkan cowoknya hobinya main game misalnya. Iya. Itu seperti radio rusak. Nah, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Mm-mm. Jadi sebenarnya ketika kita punya cadangan itu, ntar siapa tahu dari salah satu itu akan ketemu satu. Yang Ada cocok lah. kriterianya. Satu yang Iya, cocok. iya. Jadi kan makanya kemarin gue bilang itu kan kita itu tidak bisa menentukan passion kita langsung. Ya makanya cinta kan sama kayak passion. Nah, jadi kita harus passionate, kita harus bergairah di seluruh pekerjaan kita. Nah, terus ketemu yang cocok sendiri. Begitu juga kan dengan orang cewek-cewek kita deketin semua, ada yang nggak cocok, ada yang ngambek kan, Nggak cocok, ada nggak yang cocok. larang-larang, ada yang tipikal, tadi drama, ada surprise dong, kue banyak kayak minimal gitu kan, atau kasih surprise kayak kagetin aku prank-prank lah gitu, kayak di TV-TV ya, gitu kan. Atta Haligeddek lah. Ya itu sebenarnya kultur baru ya. Kultur baru. Di kita kultur baru. Kayaknya dulu zaman gua SMP itu SMA itu nggak ada. Nggak ada. surprise-surprise. Gua nggak ada. Nggak ada. Gua nggak ada. surprise. Itu kayak surprise itu baru sekarang ini kan. Baru sekarang kan? Dicontohkan oleh youtuber itu. Jadi drama. Nah, cewek-cewek ini kebanyakan yang sekarang ini nonton drama. Akhirnya apa-apa harus surprise. Bener. Apa-apa hari ini, hari jadian, hari sidang, wisuda itu harus ada. Sidang wisuda. Ada Hari kegerebek. itu dia. Hari kegerebek. Nah, Hari gitu. gerebek. Itu harus ada surprise. Entah itu bunga, entah itu coklat. Hai, ini coklat ya. Kamu kan baru sidang proposal kan, lulus ya. gimana revisinya gitu. Kebanyakan seremoni berarti. Kebanyakan seremoni. Kebanyakan seremoni. Hal-hal seperti ini kan mungkin tidak cocok, ganti lagi gitu. Nah, itu yang sampai kita intinya tuh kalau ketemu yang benar-benar bisa menunjang kita. Makanya kalau kalian gue bilang itu nggak apa-apa kita dekat dengan banyak perempuan, itu bukan playboy tapi Mencari. melabuhkan ke arah yang benar. Ibarat kata kan main bola tadi dia udah ngegolin kan, sebelum ngegolin ngoper-ngoper dulu. Iya, main dulu. Ada out dulu kan. Ada. Oh gitu ya Sen. mulai nih. Gimana Sen? Coba tanggapi yang tadi itu. Ya kalau tadi kan masalah pilihan nggak masalah ya, masalah pilihan nggak apa-apa. Cuman kan kadang kita realita lah, misalkan kita tuh kayak misalkan istilah fuckboy, predator itu kan sebenarnya baru juga sebenarnya di kita kan. Jadi sekarang itu orang kalau ngedeketin perempuan banyak, begitupun perempuan dideketin laki-laki banyak seolah-olah playboy atau enggak playgirl kan gitu kan. Padahal itu nggak masalah, tapi itu menjadi citra negatif. Padahal dulu waktu gue SMP SMA kita deketin orang banyak tuh nggak masalah loh bang. Kuliah pun gue inget nggak masalah. Gue inget 2016-17 pokoknya ketika balik ke sini 2018, nah itu istilah predator, fuckboy itu mulai ada. Mulai seolah-olah kayak misalkan lo deketin si ini, si Afis deketin gue juga itu seolah-olah itu negatif gitu loh. Soal negatif padahal nggak masalah dong dia nyari. Orang dia juga dideketin banyak kan kurang lebih begitu. Nah kemudian misalkan
Gue punya temen loh bang, nyampe sekarang tuh umurnya udah 29, perempuan ya, 29 sampai 30 belum nikah-nikah, perempuan, karena dia apa? Pengen banget punya cowok yang kayak Korea, asli. Asli. Padahal ceweknya secara fisik ya kurus lah. Maksudnya nggak mungkin lah bahasa gitu. Dan korut lah ya. mungkin rudal korut kayaknya dia. Mungkin kalau korut Karena dia di Indonesia. iya, salah satunya itu juga. Salah satu itu juga. Makanya gini. Ada border antara dia sama orang yang dia suka itu, baik Ya. secara finansial, baik secara teritorial. Nah itu kalau secara itu, tapi kalau secara teori di buku Helen itu kan dia bilang gini, ya kita nyadar juga kalau lu pengen laki-laki yang cakep, ganteng, ya perempuannya juga harus cantik. Karena laki-laki itu nggak mungkin nggak ngeliat fisik, itu nggak mungkin. Sulit. Lu gini dah, laki-laki ngeliat perempuan, nih cewek baik apa enggak? Pintunya itu kan pasti fisik dulu, hatinya menanti kan begitu kan? Mata adalah jendela. Iya kan pasti gitu dulu kan, gitu kan pasti gitu dulu, ngeliat dulu oh ini cantik, nanti sisa-sisanya baru tuh oh ternyata dia bukan hanya cantik, baik dan lain-lain gitu kan, misal oh ternyata cantik tapi kakinya nggak napak, jangan tuh, takut juga tuh, kaki nggak napak kan serem juga kan. Nah tadi itu kan yang masalah makanya perempuan itu, dan ini bang survei di Asia sama di Eropa, laki perempuan itu rata-rata nggak nikah itu karena itunya tinggi tuh apa bukan badannya tinggi, apa keinginannya tinggi, seleranya tinggi, standarnya tinggi ya kan, selera tinggi. Dan orang kayak gini bahayanya adalah ketika dia terjebak tadi dalam seremonial misalkan. Ya seremonial itu kan membawa kita lupa kepada esensinya. Kayak misalkan orang pacaran tuh kan, lu lihat dari IG gue kadang antara jijik sama malas gitu loh. Gue ngeliat junior gue dia makan di sini happy anniversary 1 tahun. Terus kehidupan di kampus ini pacaran mulu kan. Bahkan di anggota kita juga ada lah yang gitu terus kerjaannya. Bukan lu, ada. Gue juga pernah sih. Iya. yang kayak gitu. Sebenarnya kalau nggak over nggak masalah, ya kan, nggak over nggak masalah. Ini kan setiap hari ini kayak udah kayak seolah-olah besoknya tuh akad gitu loh bang, kayak seolah-olah besoknya tuh mau nikah gitu loh. Di dulu ada juga. Ada kan, Di kemana-mana gua berdua. kayak gitu. Tapi kemarin cowoknya nikah sama yang lain. Nah itu maksud gua gitu. Mending kalau misalkan kayak gua Udah dia dilarang gaul sama senior. Nah. Jangan deket-deket Bang Adri. beda lagi kan. Modus, ya. Nah Ternyata nggak dinikahin juga sama cowok yang. Nah itu makanya untuk perempuan ya, kalau kalian tuh kalau digitu jangan mau gitu loh. Kalau mau jangan mau dideketin aja gitu loh. Tapi ya harus sampai ke ujung gitu kan, gitu. Nah kayak misalkan kayak gitu kan ya kita nggak tahu jodoh di mana juga kan kita nggak tahu gitu kan. Nah tapi kritikan kepada perempuan tadi jangan terlalu patokannya jangan tinggi lah. Karena kayak istilah insecure dah. Gue insecure tuh baru-baru tahu ini. Insecure tuh kan istilah tidak pede lah. Kayak misalkan sekarang cowok tuh cewek-cewek gini bang. Kriteria cowok kamu gimana? Nyebut orang Korea bos. Mirip Lee Min Ho, mirip ini. Ya kita kan sebagai yang orang-orang begini kan minggir juga kita kan, anjir Lee Min Ho. Di sana enak pakai maskeran, musimnya dingin mula, di sini keluar aja udah panas kan gitu kan. Udah debu, udah beda banget kan gitu kan. Tapi memang kalau untuk laki-laki ya ini kan kritik terhadap laki-laki itu memang kalau bukan apa ya tadi ya, yang kalau masalah kalau tingkatan itu kan tadi kekayaan, dan yang terakhir itu adalah baik. Jadi kita tuh harus baik. Maksudnya baik itu dalam arti yang nggak selingkuh dan yang nggak lainnya. Tapi kultur pacaran di Indonesia, di Asia, di Indonesia lah yang negara Islam sama Eropa di studi kasus itu beda ya. Kalau di Eropa kan sama di Amerika kan yang namanya pacaran itu adalah sampai berhubungan badan nggak masalah ya kan, 2 tahun setelah itu lepas. Kalau di Indonesia kan hal itu kan masih tabu kan, masih nggak boleh sama sekali ya kan, nggak boleh sama sekali. Nah jadi yang menarik dari buku itu masalah survei, kebanyakan orang itu yang berpacaran bahkan bersuami itu di mode sekarang itu dalam jangka 2015 sampai 18 untuk di Eropa, Asia sama Amerika rata-rata nggak bahagia. Rata-rata nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Terjebak seremonial. Nah di buku itu makanya disaranin lo berumah tangga atau lo pacaran, yang namanya kebutuhan, makanya kebutuhan seks itu nggak bisa disingkirkan gitu loh. Tapi maksudnya gini. Jadi gini bang, pacaran itu kalau dalam ekonomi itu ada supply and demand. Ada penawaran dan permintaan, apa yang ditawarkan, apa yang diminta, gitu kan? Dan itu harus selalu equilibrium. Harus equilibrium, titik temu, titik imbang gitu loh. Perempuan yang cantik, yang banyak sukain, dia udah punya daya tawar.
daya tawarnya apa? Ya laki-laki. Iya benar, ada bargaining ya sebenarnya. Ada bargaining sebenarnya. Nah, itu menarik. Kenapa orang ini menurut di buku itu kenapa orang yang baru deket terus menikah biasanya perempuannya minta banyak dibandingkan orang yang pacarannya lama terus nikah. Karena di situ ada bargaining. Dia mikir, wah gue dihargain segini doang. Gue harus dibayar mahal karena gue belum kenal, kan begitu kan. Dan kayak di Eropa sama Amerika itu rata-rata 10 tahun sampai 15 tahun, 20 tahun selesai ganti lagi. Ya kan ganti lagi karena masalah seremonial. Seremonial tuh yang penting gue nikah daripada gue dicengin, ya kan? Ya kan sekarang yang tadi gue balik lagi kayak misalkan temen gue pada pacaran, pada ini, ponseks apa yang lainnya kan, gue harus ikutan juga, kan begitu kan. Nah, itu makanya kita itu kalau bisa jangan kejebak seremonial itu dibandingkan yang pertama kasihan perempuannya, yang kedua ya laki-lakinya enak sih sebenarnya. Tapi emang perempuannya menggugat sih sebenarnya. Gimana tuh contohnya? Aku bingung. Ini kan ada cerita ya orang lain nih. Ya itulah. Ya itu tuh. Misalnya dia ketika misalnya dia harus memilih cowok lain itu ya. Karena cowok yang baru yang mendekati yang baru ini, selingkuhannya ini lebih sering memberikan surprise. Iya. Cowok gue gak perhatian, gak pernah ngasih surprise. Ditambah dengan lingkungan yang menekan, teman-temannya menekan. Kok tahan sih lo punya cowok kayak begitu? Iya. Yang nggak nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah nanya kapan ini kapan itu kan, lagi apa gitu. Tapi tipikal cowok kayak gitu yang pernah diituin tuh lebih berbahaya ke depannya. Dia tahu itu bakal berbahaya ke depannya tentunya. Nah, contohnya gini, misalnya sidang. Sidang skripsi maksud lo? Iya, gue gak dikasih surprise, gue dikasih. Marah. Gue dulu sidang kagak ada surprise. Malah kesel gue. Belum ada ya waktu itu ya? Iya, kita sidang kan stres dulu Pak, dimaki-maki sama dosen, revisi gitu kan. Ada surprise juga nggak kerasa. Iya, kasih surprise juga. Selamat ya, sudah wisuda, udah lulus. Kita masih kebayang gila. Dicoret-coret tadi kayak Iya. gitu. Nah, ternyata yang sekarang ini baru lulus sidang itu kalau nggak kasih surprise itu bisa menggugah. Kurang. Nah, ini sekarang kalau dulu orang nggak ingat tanggal pernikahan berantem Iya, langsung talak. atau tidak ingat ulang tahun berantem itu wajar, ya kan? Tapi ini sekarang semuanya harus disurprise, harus prank, ya karena itu tadi kembali lagi Betul, tekanan masyarakat, tekanan teman-temannya. Yang kedua adalah kultur kita yang baru nih, semuanya harus serba di. Semuanya di seremonial, di apa sih? Di Kebanyakan upload nonton drama Korea. Ya, betul. Kalau gue lihat cewek-cewek yang suka, yang mudah tergoda sama laki-laki atau berpindah ke lain hati. Itu biasanya nonton Korea. Bisa dipastikan begitu. Bahkan di buku itu tuh pasti nyontot drama Korea, Bang. Drama Korea. Yang paling gila sekarang itu pengaruh Instagram sama TikTok. Iya, Instagram nomor Karena pertama, algoritmanya itu. Coba cek, misal lu pemain TikTok kan, katakanlah lu install TikTok. Gua main TikTok kagak, Cok. Lu main Bang ya? Lu main kan? Gua kagak main TikTok. Ya kalau algoritma Bigo lu- live. algoritma lu misal itu katakanlah yang romance gitu. Iya. Lu ngomong dikit aja. Selang beberapa jam itu udah keluar. Selang beberapa jam itu udah keluar. Itu keluar jadi pikiran kita itu secara psikologis itu di-set sama Algoritma itu. algoritma itu. Karena kenapa? Seolah-olah itu menjadi lingkungan kita dan kita terus diberikan Ya gambar-gambar itu. hal-hal yang kayak gitu secara simultan. Dan Secara simultan. penyebab berantem itu rata-rata itu. Rata-rata itu penyebab berantem. Karena mereka mengangkat standar mereka sesuai dengan film. Ya. Di situ mereka Yang nggak mungkin juga sebenarnya. Tidak realistis. Nggak realistis juga. Yang nggak realistisnya bukan laki-lakinya, dianya mikir nggak realistis. Iya, apalagi sekarang muncul di akun website yang suami yang jangan hati-hati di tipe-tipe cowok tukang selingkuh. Ya, tipe-tipe. Ya, ada tipe-tipe. Nah, itu seperti itu, apalagi nonton FTV segala macam itu Itu membuat konstruk di TikTok juga kayak gitu rata-rata. itu konstruk yang bermasalah sekali. Iya. Yang kayak misalkan bentuk wajah begini, cara begini, mata begini, bentuk wajah gini, dibilang selingkuhnya tinggi apa gitu-gitu kan ada kan? Iya, orang cewek yang begini gitu. Iya, yang Alicia ini gitu, yang kakinya nggak napak gitu misalkan, itu udah mati, itu kuntilanak ya kan? Jadi sebenarnya untuk hubungan itu sebenarnya singkat sih sebenarnya. Iya. Kalau fisik itu sebenarnya standar ya, tingkatan
cewek itu nggak ngeliat fisik ya. Sebenarnya laki-laki juga sama sih sebenarnya. Kita nggak juga ngarepin yang Awalnya. model-model kayak Hollywood Iya. itu juga. Kebanyakan laki-laki enggak sih. Enggak sih. Kalau menurut gua enggak. Kalau mau melihat itu Enggak, nyambung gue lah. ketemu bule, ketemu orang-orang mana Biasa-biasa aja. Biasa Biasa aja, aja. biasa aja. Iya, kita ketemu. Cuman tetap Asia Timur lah. Kalau lu, tapi tiap-tiap orang itu punya bahasa cinta loh, Bang. Iya betul. Gua banyak, gua ada. love language kan. Iya, love ada language. quality time, ada itu bentuknya gift, ada bentuknya Macem-macem lah. macam-macam. Ada bahasa cintanya itu sentuhan fisik mungkin. Ya, mungkin kayak lu biasanya sentuhan fisik. Pis, gua mau balik nih, Pis. Gara-gara jadi pengen sih. Iya itu, dan itu sedikit banyak juga menurut gua dikonstruk sama apa yang secara simultan dilihat sama perempuan dan juga laki-laki tentunya. Karena memang semuanya kan konstruk ya, misalnya konstruk. Nah, kemudian kita misalkan lari tadi masalah itu ya, masalah konstruk itu, kita juga kadang terjebak yang namanya misalkan suka, sayang sama cinta. Nah, orang kadang-kadang menyamakan itu, padahal beda kan. Ketika kita melihat seseorang itu kan itu sebenarnya suka, makanya nggak ada cinta pada pandangan pertama tuh nggak ada, suka pada pandangan pertama sebenarnya. Kalau cinta itu udah pada tahap lebih tinggi lah, udah terima fisik, udah terima kekurangan, udah terima kelebihan dan yang lainnya. Terima kelebihan jangan ditanya lah, lebih kekurangan gitu. Lebih ke kekurangan. Ya lebih kepada kekurangan gitu. Kalau cinta. Makanya gue setuju kata-kata dari MH Ainun Najib yang mengatakan bahwa gini, kalau seandainya gue cinta sama satu objek itu lebih penting daripada diri gue sendiri, kayak gitu. Jadi ya kalau misal katakanlah, kalau sebenarnya kalau gue nangkep dari metafor MH Ainun Najib Cak Nun tersebut, itu tidak mengarah pada cinta yang sifatnya fisik ya, itu lebih ke arah metafisik sebenarnya, bahwa apabila kita cinta kepada Tuhan, diri kita udah nggak ada apa-apanya, yang wujud itu cuma Tuhan doang. Iya. Makanya kalau kata Syekh Mudawali Al-Khalidi itu, siapa nih? wujud diri kota setan. Wujud diri kota setan. Jadi ya ada diri, ada setan di situ. Ada keakuan, ada setan di situ. Iya betul. Nah, makanya juga dibalas lagi dengan bait selanjutnya yang mengatakan kalau hilang diri nyata Tuhan. Ya. Hilang diri nyata Tuhan. Seperti itu. Jadi intinya harus membedakan antara perasaan itu kan, intinya. Tapi puncak cinta itu ya harus banyak-banyak kita sharing sama Bang Adi tentunya. Iya, kalau yang sangat sofistik ya ya kan. pokoknya kalau kita udah ngeliat misalkan lu kan punya pacar misalkan, terus hari tertentu pacar lu nggak cantik misalkan, ih kamu make up gini banget sih, ini gini banget. Tapi jujur, nah itu sebenarnya masih tahap suka. Tapi honestly gue nggak pernah ngomen. Misalnya kok lu jelek banget sih hari ini. Itu misal. Tapi gue nggak pernah kayak bagus. gitu. Tapi gue nggak pernah kayak gitu. Karena emang dia cantik di berbagai waktu sih kalau. Nah gitu. itu cewek kemana? Dia cewek mana? ya. Satu doang. Satu di Bintaro apa satu di mana tuh? Satu-satu. Mulai lagi. Gue harap cewek gue nggak nonton video ini udah. Pasti nonton lah. Pasti nonton ya. Kalau kata Bang Adrin kalau nggak nonton kita pasti nonton. Nih. Gue ngerinya karena Bang Cina udah punya kontraknya aja. Ada di grup kan? Tenang lah, gue nggak nyebar gitu. Gue juga tadi santai ngomongnya punya lagi. Iya santai. Emang sebenarnya konteks gitu tuh wajar. Tapi untuk anak zaman sekarang tuh nggak wajar bang. Itu ya, susah konteks sebenarnya. untuk anak zaman sekarang tuh nggak wajar. Nggak wajar, sebenarnya wajar. Makanya gue bilang tadi, temen nyokap gue tuh cerita, kalau seandainya gue jalan sama cewek lain dulu sama cowok lain dulu nggak apa-apa. Kata dia gitu. Jalan nggak dianggap sebagai hal yang nggak dianggap sebagai tindakan perselingkuhan. Kalau sekarang kan beda. Tingkat lo ngepost foto perempuan aja sekarang ribet. Nah, ya tapi tergantung perempuannya juga ya. Ternyata kenapa kalau misalkan perempuan lebih posesif dibandingkan laki-laki? Ternyata ada sudut pandang yang berbeda mengenai konteks selingkuh, Bang. Nah, di buku Helen tuh bilang gini, masalah perselingkuhan ya. Kalau misalkan kita ngelihat misalkan gini, perempuan memikir laki-laki itu selingkuh. Misalkan gini, kita tuh deket sama perempuan, katakan si Hafiz atau enggak gue ngader perempuan nih, ngader di organisasi atau enggak kita ajarin dia dan yang lain apa. Itu perempuan itu bisa nganggap kita selingkuh. Perempuan mikir jangan-jangan udah cetan gitu loh. Jangan-jangan udah deket, jangan-jangan udah perasaan gitu. Itu kalau perempuan kepada laki-laki.
Tapi kebalikannya kalau laki-laki sama perempuan, misalkan perempuan siapa lah, pacar siapa, jalan sama cowok lain, mikirnya jangan-jangan pacar gue udah dicium nih, jangan-jangan udah di situ. Lebih pada bener nggak lo? Jangan-jangan lebih ekstrim lagi di buku itu, jangan-jangan pacar gue udah pernah ditidurin, padahal belum, padahal cuman say hello doang. Itu sisi ketakutannya masing-masing gitu loh, sisi ketakutannya masing-masing. Itu dua ketakutan yang Dua ketakutan. Tapi kalau perempuan ngeliat laki-laki selingkuh, dia nggak berpikir jangan-jangan cowok gue pernah tidur sama cewek ini. Dia nggak pernah berpikiran gitu. Lebih kepada keperasaan. Perempuan keperasaan. Nah, di situ laki-laki perdebatan di situ, perempuan logika sama perasaan. Helen bilang bahwa laki-laki itu bisa membedakan antara logika dan perasaan. Kalau perempuan, perasaan dan logika nggak bisa dibedakan. Dia satukan. Contoh misalkan, kenapa? Tapi katanya perempuan itu lebih menggunakan perasaan gitu ya daripada logika. Tapi faktanya di grup WA itu yang banyak keluar dari grup itu laki-laki. Itu lebih baper berarti, laki-laki baperan. Mungkin laki-lakinya juga pakai logika di situ dengan sebenarnya pakai logika. Grup WA. Ya udah gue nggak puyeng mikirin itu semua. Nah, benar. Nah, makanya itu alasannya gini, misalkan gue pernah nemu gini bang, gue pernah nemu slogan istri gue juga ngomong, iya ya, kalau suatu keluarga atau nggak suatu pacar itu, kalau yang selingkuhnya perempuan tuh pasti bubar. Iya. Pasti bubar. Kalau laki-laki tuh enggak. Misalkan gue selingkuh, istri gue enggak, pasti tuh bertahan. Ya contoh misalnya Gading Martin, perempuannya kan yang selingkuh. Siapa lagi misalkan? Ya itu Cutari. Contohnya Cutari. Cerai kan karena perempuan ya kan? Karena video Pemersatu Bangsa itu kan. Dan itu tapi kalau laki-laki selingkuh pasti balik lagi. Nah, jadi begini, misalkan gini ya. Misalkan ada orang, ini bahasnya agak vulgar sih. Misalkan ada orang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan. Sebenarnya orang melakukan hubungan badan kayak cinta satu malam, sebenarnya perempuan itu nyimpen perasaan. Laki-laki enggak. Itu yang bermain logika. Makanya kenapa laki-laki itu bisa pindah gitu loh, sementara perempuan itu enggak. Jadi di situ Helen ngeritik bodohnya perempuan adalah perempuan tuh nggak bisa menempatkan ini gue harus pakai perasaan, ini gue pakai logika. Laki-laki tuh bisa ya. Laki-laki, oh ini gue pakai logika, ini gue pakai perasaan. Itu kenapa laki-laki itu walaupun dia brengsek apapun, dia diapa-apain, tapi kalau perempuan udah suka, ya suka. Itu kenapa perempuan banyak suka sama yang fuckboy. Misalkan contoh. Enggak misalkan lo pernah enggak ngeliat di Instagram atau enggak apa? Lu ngapain sih sama dia misalkan? Dia udah nyelingkuin lu, mohon maaf ya. Udah mabuk, udah main cewek tapi lu sama mau. Logikanya kan cowoknya kan kayak ceweknya, iya ya gua ngapain mau. Tapi kan itu dia enggak bisa membedakan antara perasaan sama logika. Tapi kalau cowok udah tahu ngeliat ceweknya selingkuh, cabut. Betul. Itu kelemahannya itu. Begitu. Gimana, Bang? Ya begitu. Jadi emang kalau cewek itu biasanya yang selingkuh itu ciri-cirinya gampang dilihat. Salah satu caranya dia selalu mencurigai kita selingkuh. Padahal dia selingkuh. Begitu juga cowok. Sebaliknya. Kalau cowok posesif, kamu main sama siapa itu? Itu teman ya. Teman apa teman? Ini apa teman? Dia punya pengalaman. Sebelumnya punya pengalaman. Selingkuh, makanya dia paham ciri-ciri orang selingkuh, ya kan? Oh, berarti Anda paham kan? Saya paham, karena misalnya gini, ya. Pengalaman sendiri. Nah ya misalnya kan ada masih online ya gitu, online kan gitu. Tapi chat kita kan dibalas ya. Tapi perempuan itu adalah investigator terbaik. Iya. Tapi laki-laki juga sama, karena apalagi yang punya pengalaman. Kalau gue nggak punya pengalaman. Jadi emang kalau ciri-cirinya adalah kalau dia terlalu protektif dan ngeliatin handphone kita, dia akan curiga. Kenapa? Karena cewek itu biasa di chat sama cowok-cowok. Misalnya kita update status, foto lagi cantik lah cewek itu kan. Dia kan di chat sama cowok kan, ih cantik banget, ih gini banget gitu. Nah itu akan banyak. Nah dia karena banyak pengalaman di chat cowok itu, nah dia akan protektif ke cowoknya. Makanya diliatin tuh WA-nya, kalau kita lagi main WA diliatin begitu. Makanya ya kayak gua tadi. Iya. Diliatin Instagram ini sih Anari. Makanya kita kasih lihat aja. Sebelum kita kasih lihat pasti kan udah dihapus. Tapi laki-laki itu nggak pernah berpikir berat loh. Laki-laki itu nggak pernah berpikir berat kalau misal ngomen story perempuan gitu.
Kayak misal komen status WA, komen story Instagram, itu nggak pernah mikir 2 kali buat bilang, ih kamu cantik banget gitu. Oh apa kabar? Laki-laki nggak pernah mikir 2 kali buat ngelakuin itu. Kalau perempuan, nah jarang biasanya yang bikin kayak gitu. Iya. Soalnya yang dimaksud sama perempuan itu ya perasaan. Orientasinya itu lebih ke perasaan kayak yang lu bilang di awal. Nah, ini terkait. Tapi kalau laki-laki enggak lah, dia teman gua kok. Ya paling kalau gua bilang kayak gitu apa buat merekatkan persatuan kita aja, pertemanan kita aja. Terkait media sosial nih, ini kan lagi rame media sosial. Menurut ente gimana nih masalah akun media sosialnya dipegang oleh pasangan? Iya, Kalau iya. cewek lu tahu. Lu gimana? Ya kalau menurut gua sendiri ya yang bikin kita sebenarnya cemburu itu karena di-chat sama orang lain. Common problemnya itulah bahasanya gitu. Kalau seandainya ada orang lain yang chat, tapi itu sebuah keniscayaan, orang lain ngechat itu sebuah keniscayaan. Karena apa? Ya itu namanya media sosial. Ya nggak mungkin orang nggak menghubungi kita dong. Betul. Ya. Tapi kalau sampai dipegang, diperiksa-periksa itu gimana? Ya, bentar. Terus apabila seandainya dipegang, ya kan? Dan itu ada chat dari orang lain, katakanlah masuk chat dari orang lain, ya pasti sakit hati. Ya daripada sakit hati, mending nggak usah megang sama sekali. Tapi curiga juga ada sebenarnya kan. Iya, curiga lebih baik lah setidaknya daripada emang ngelihat satu chat nambah curiga lagi. Buktinya lebih kuat, ya kan? Nanti bakal gelar perkara tuh di situ tuh. Ini jam berapa? Ini bukan? Iya. Ini di mana? Karena gini, Ini? orang kalau ngeliat ular sekobra depan sini, itu pasti takut. Wah, Iya, kaget. takut. Begitu juga cowok, begitu handphonenya dipegang, rasanya sampai kayak kobra. jangan. Atau enggak gini dulu nih. Bentar ya, hapus-hapusin dulu tuh. Gitu kan. Prinsip lah. Tapi kalau pakai Telegram bisa. Kalau pakai Telegram kan langsung kapus. Bapak itu paling rajin menghapus-hapus. Ada jangan ngomong ada video. Tadi diem bro. Pengalaman banget kalian ya. Gue gak tau apa-apa. Ada video. Lihat aja berandanya. Beranda Instagramnya. Search gitu kan, sub gitu. Iya. Perempuan. Ya kan, terus yang joget, yang tren lagi joget-joget kayak gini tuh. Joget di kasur itu loh. Baju-baju Jepang. Yang kayak gini tuh. Ame nanyain akun kan kemarin kan. Kalau saya udah pasti dipegang media sosial. Ya kan udah tahu kan. Ya kalau gua pernah. Kalau gua kan emang dulu bukan masalah nikah ya, dari pacaran dulu memang WA gua kan bisa diaktifin 2 dia. Instagram dia juga, semuanya dialah. Bahkan gue ngasih. Bahkan Rekening ya. Semua rekening iya. Karena bagi gua yang namanya pacaran apalagi nikah tuh lo tuh kayak nyerahin kedaulatan sama-sama artinya iya kayak misal kedaulatan. kalau lo mau ngatur dia ya lo harus bisa Siap, diatur kan diatur. begitu kan, karena kan ya tadi kata Bang Adri ya harus sama-sama ngomong gitu kan, ya sama-sama ibaratnya ngomong. lu EU lah tapi entitasnya itu ada 2. Iya karena misalkan kode HP gua yang tahu dia, karena gue mikirnya begini, kenapa takutnya urgent gua kenapa-napa, misalkan gua sekarat atau apa, ternyata ada info penting di sini yang nggak ada yang tahu gimana. Pasti kan istri gua kan gitu kan. Kalau atau gimana. seandainya lu lagi tidur ya kan, terus ada telepon masuk dari gua, lu dibangunin gitu. Iya kan? Hafiz Mas gitu. Iya kan gitu. Kali aja perlu. Tapi chatan waktu itu kan chat Fitra aja dibalas sama istri gua kan. Mas Senanya udah tidur. Dia ngechat, dia emang sering ngechat gitu. Cuman yang kurang aja sih ini nih si kampret nih ngirim foto-foto itu. Isga dan foto-foto cewek itulah Bang. Foto-foto cewek yang lu kirim itu yang membuat istri gua, kamu ketebet. Ini enggak, dia bener kamu ketebet. Udah gitu tuh. Udah bener ketebet gitu. Gue bilang, iya emang kenapa? Tebet sih. Bener. Nah, terus pas udah ketebet, udah tebet, udah coba foto dong. Nah, gue bilang, setan si Anari ini, gue bilang, nyampe begininya, gue bilang. Masa tadi update Instagram begini. Nah, sebenarnya begitu. Sebenarnya gue gitu, itu tujuannya bukan gue mau show off gue di mana, istri gue biar tahu. Kayak dulu waktu Mas Dino, misalkan waktu sama Mas Dino kita foto, ngapain Sen katanya ngomong kayak gitu kan, ngapain? Ini nggak enak di foto. Biasa Mas Kapolsek minta, gue bilang kayak gitu. Foto, gue bilang. Masuk Kapolsek. Biasa Kapolsek minta Mas, Kapolsek minta. Udah buat istri Mas kayak gitu. Itu gara-gara ya tadi itu Anari itu, gitu. Gara-gara gitu. Tapi kan nggak masalah juga gitu loh. Jadi emang
cara membangun trust ya, cara membangun hubungan lama, misalkan hubungan lama itu ya kita saling percaya nge-share apapun gitu kan, kayak gitu biar untuk awet. Ntar gue kirimin Tapi Tuh kan. Gue sih kalau gue yang ini gak masalah bang, kalau ini masalah. tapi Karena menurut- kelihatan. Tapi menurut gua ya di era perkembangan digital yang amat pesat sekarang, yang hilang dari esensi percintaan, yang hilang dari esensi hubungan itu adalah rasa sebenarnya. Masa, oke. Buat apa kita terjebak pada satu upacara, pada ritus-ritus tertentu? Ya kan bahasanya kalau misal harus story dulu sebelum makan, harus apa Banyak dulu. lah kayak gitu lah. Kita terjebak pada situasi-situasi yang kayak gitu. Dan pada akhirnya proses untuk melakukan situasi itu menghilangkan rasa. Sakral jadi hilang ya. Sakralnya itu jadi hilang. Makan tempat romantis masa lu direkam dulu. Masa harus direkam dulu? Misal lu menghabiskan waktu sama perempuan, katakanlah. Sibuk dua-dua sama HP. Selesai. Ya kan harusnya dalam satu percintaan itu arahnya kan cuma dua. Arahnya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kalau seandainya laki-laki udah megang HP, perempuan juga udah megang HP, terbentuk saluran-saluran baru pada akhirnya. Ya katakanlah kontak di HP itu ada berapa seret gitu, kebuat 1000 saluran. Perempuan juga bikin 1000 saluran baru. Nah rasa itu yang kemudian terbagi, itu yang hilang sebenarnya. Itu yang kita pelajari, yang harusnya kita teladani dari nenek kita, dari Nah ibu. itu, ini masalah nenek nih. Ini kenapa nih? Nenek-nenek dulu kan hidupnya nggak ribet itu ya. Iya. Nenek-nenek kita lah. Kenal, langsung nikah, dan langgeng sampai tua gitu. Iya, Bener, betul. Bener nggak? Beda sama sekarang ini kan. Rata-rata cerai ya, banyak cerai. Iya pacaran lama, cerai, tapi di media sosial aktif loh. Keluar negeri, keluar kota, foto-foto segala macam. Luar angkasa. Iya bener. Makan di videoin apa seremonial, tapi Ya kalau kata gue tadi seremonial itu bang, iya, terjebak masa- seremonial. Nenek zaman dulu kan ada seremonial. Iya, ya? dia masa langsung. yang lo mikir dong masa di pinggir sawah gitu. Di prank gitu nggak mungkin. Lagi ada- perang masa lu begitu? Iya, Lagi bener. perang kan nggak ada waktu kan? Iya. Misal Seremonial. tiba-tiba ada rudal jatuh, Iya. duar, Iya kan? oh, itu Belanda bukan, itu Nah. ucapan selamat ulang tahun. Baru gitu, jedor. Itu ulang tahun. Padahal- nggak mungkin. Padahal ada yang mati kan? Nah itu gimana itu? Orang-orang tua dulu kan gitu ya. Hah. Dia langsung nikah sampai tua Nah, gitu. kalau yang orang tua itu sebenarnya cinta itu ada karena telah terbiasa. Nah. Itu masuk. Sebenarnya cinta karena ada telah terbiasa tuh ada. Itu dalam konteks laki-laki sama perempuan sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan entah fisik entah apapun lah. Itu memang ada. Tapi di buku Helen tuh memang benar cinta itu ada. Cinta itu ada. Ya kan? Nah, maksud cinta ada itu artinya adalah dia menerima satu sama lain. Nah, dia itu kenapa ngutip fetish? Fetish itu dia ngutip karena itu kecenderungan yang ada di Eropa sama Amerika. Tapi kalau Asia itu karena kebudayaannya adalah yang tadi itu yang nenek kita, memang ada penghususan. Tapi itu zaman dulu bang. Kalau zaman sekarang kayaknya susah. Tapi ku pernah Gitu lihat waktu loh. itu di salah satu di Jakarta kalau nggak salah ya ke arah Ya. itu Sarina apa? Sarina oke. Itu gua ngeliat pengemis nih Tua suami istri tapi. dan itu nyebrang kan ada lampu merah nih nyebrang Oh ya. itu gandengan tangan pak. Gandengan So sweet ya. gandengan tangan. Terus gue yang kedua waktu di Ciputat Oke. waktu mau berangkat kampus gue ngeliat suami istri ya kan itu makan minta ke warteg Orang miskin, pengemis iya, pengemis. suami istri. makan berdua. Terus pas selesai makan dia gandengan tangan lagi. Kok bisa sampai begitu? Jadi artinya cinta itu bukan masalah harta. Apa jangan cowoknya bilang kamu hartaku satu-satunya? Ya itu tadi yang menerima apa adanya dan itu kan orang tua berarti kan nikahnya udah kapan tahu? Iya, Kalau ya gua lihat sih umurnya itu 40-an. tentang Ya, dia tahu. seberapa banyak interaksi yang dibangun sebenarnya. Iya, Kalau iya. gua lihat ya, Iya. seberapa banyak interaksi yang dibangun dan dengan siapa interaksi itu dibangun. Iya. Kalau menurut gua. Kalau berbicara tentang konteks nenek kita dulu, Ya. ya kalau seandainya dia udah nikah, Hmm. kan biasanya kalau nenek-nenek dulu ya paling di rumah doang gitu. Ya. Ya sekalipun nanti suaminya itu berangkat keluar kota, setidaknya mereka itu berinteraksi dengan surat atau sama saudara-saudara dia yang cowok. Lebih Sekarang kan, momentum ya. sekarang kan posisinya ada peluang-peluang bagi perempuan untuk membangun kanalisasi interaksi yang lebih banyak, ya kan? Ya entah itu dengan IG, entah itu dengan WA dan lain-lain. Ya katakanlah dengan IG,
Dengan dia upload story atau dengan dia upload foto, itu telah membuka kanal interaksi bagi laki-laki lain Iya. untuk masuk ke dia. Jadi Potensi kalau lah. jangan marah pacarnya digodain karena diizinin Karena dia izinin. Iya betul. upload. Karena dia Karena izinin izinin upload. Dan itu salah satu yang menyebabkan kenapa orang tua zaman dulu itu lebih tahan sebenarnya, lebih tahan. Sebenarnya kalau melihat tentang defense, sejauh mana defense itu sebenarnya sama sih. Mungkin karena hantamannya berbeda aja mungkin ya. Hantamannya berbeda. Kalau dulu peluangnya dikit, kalau sekarang peluangnya itu lebih besar. Ya sama halnya untuk ngakses makanan aja sekarang mudah kan, untuk GoFood. Ya kan? Kalau untuk makanan si kawan itu juga mudah. Micet ada. Nah itu kalau masalah yang tadi itu pengemis itu ya, pengemis yang tadi itu yang dia bisa jalan gandengan tangan gitu kan sambil ngemis gitu ya, terus makan diminta orang terus makan berdua gitu, tapi masih menjaga romantisme gitu, udah kayak orang pacaran di mall gitu. Ini kenapa Yang bisa di mall aja nggak begitu kayaknya. dia dengan belum mandi bajunya kayak gitu digandengan, apa jangan-jangan dia acting doang? Nggak tahu kali itu. Tapi prank Tapi- ya. tapi- prank. Atta Halilintar. Gini sih sebenarnya kalau menurut gue ya, pertama gembel itu nggak memiliki standar yang tinggi dalam hidup ya. Menerima lah. Ya. Menerima ya, kita bisa lihat dari tindakan ya sepasang gembel tersebut. Artinya dia ngeliat, tunawisma itu. ngeliat orang di luar dia, Standar ya begitu juga. standar dia ya, yang penting gue bisa makan aja udah Karena selesai. dia berada di Gue lingkungan nggak peduli gue harus makan apa, yang penting gue makan aja. Standar gue itu bagi pengemis itu ya, bagi tunawisma itu. Sedangkan kan kalau kita pacaran atau kita punya hubungan sekarang, apalagi yang itu milenial ya, yang itu harus memenuhi kualifikasi Hidup bukan sekedar makan. milenial, itu yang dilihat bukan makanannya, bukan sejauh mana kita bisa mengenyangkan perut, tapi apa yang kita makan, Makan di mana? makan di mana, Di Abuba misalnya. Iya. dan momen kita makan itu kayak apa, momen spesial atau Mereka enggak? sekedar punya baju, tapi ini Uh-uh. bajunya mereknya apa? itu Beli di mana? rasa-rasa yang kayak gitu yang hilang sebenarnya, dan menjadi tantangan juga bagi laki-laki untuk mengatakan bahwa kepada perempuan, ya inilah gua. Jangan sampai laki-laki itu kayak dia pura-pura jadi orang yang kaya. Kayak kasino, kayak kan. Itu kasino. Itu bahaya. Itu DKI itu kena tuh. Iya, itu Itu kritik bahaya. dia. Itu Itu yang kasino. begitu-begitu bahaya. Dan gue juga, gue langsung tuh biasa, gue tuh kayak gini. Gue gini. Jujur lah. Harus bisa jujur agar ya kayak yang lu bilang tadi, ekspektasi perempuan itu kan tinggi. Kita harus bisa narik itu balik ke bawah. Bangun woy. Dengan cara ya kita paparkan realitanya seperti apa. Di lapangan itu kondisinya kayak gimana, gitu kan. Ya bahkan banyak koruptor itu kan ternyata kan istrinya. Koruptor Iya. yang menjadi salah satu motif kenapa koruptor itu bisa melakukan Ya itu. karena istrinya. Ya karena istrinya. Perempuan itu. Dan bagi gua sendiri yang gua tanamkan dalam hidup gua, pasangan itu bukan sekedar pasangan, tapi pasangan itu adalah partner. Ya kalau gua lihat mirip lah kayak lo. Jadi Kak Sherly itu kerjaannya bukan cuma di kasur, di dapur dan di sumur, tapi juga tapi juga melengkapi dari sisi hidup lo. Bagus ya. Kalian bareng-bareng dalam menyusun rumah tangga. Katakanlah, gue nggak tahu ya, gue cuma tebakan gue doang, prediksi gue. Lo beli rumah atau beli properti apapun, kebijakan itu diambil dari rapat musyawarah lo berdua, Ya. nggak secara sepihak. Nah itu yang disebut dengan partner. Kalau seandainya pasangan itu cuma sekedar istri di sumur, di kasur dan di dapur, itu beda cerita. Pasti di proses pengambilan kebijakan kayak gitu, istri nggak mendapat peran. Itu sebenarnya yang penting. Dan yang paling nanti penting, masuk nih. yang lebih penting lagi, harus punya goal. Tujuan betul. Harus punya goal. Goalnya apa? Betul. Memang kalau misalkan gini, kalau gue ya. Goalnya ya jangan terlalu panjang kayak kata Bang Adriansyah juga, Yang harus mana? Harus di mana. Fokus ke metodologisnya aja dulu. Metodologis.
Metodologisnya kayak gimana? Ya nyari misal gimana cara bikin project berdua. Bahkan mungkin yang orang gembel itu mungkin tujuan hidupnya jelas bang. Ya kita gimana caranya pun cari makan. Makan, yang penting bisa Makan bisa berteduh gitu ya. Bisa makan Bisa berteduh. berteduh. Itu selesai gitu loh. Makanya Kalau anak-anak sekarang kan enggak. Karena bisa makan, bisa berteduh, dan bisa bikin sirkel tetangga. ya intinya kan menghancurkan lain. Memang kalau gua ya secara redaksi itu kayak misalkan pacaran atau teman, mungkin Hafiz tahu gitu. Itu yang membuat kenapa mungkin Bang Adri tahu ada beberapa cewek yang deket sama gue yang dulu itu, karena gue yang kan lo nggak tahu itu. Dia tahu itu kan yang dia ngeklaim dia pacar, dia ngeklaimnya pacar gue misalkan. Itu kan redaksinya adalah gue nggak pernah ngenalin Shirley itu sebagai pacar gue ngenalin Shirley sebagai dia teman gue, teman hidup. Gue bilang teman hidup, tapi teman hidup gue nggak, karena gini, kalau misalkan bagi gue redaksi pacaran tuh lu nggak punya tujuan. Redaksi pacaran, walaupun gue dulu nembak kelas 3 SMP, nembak di Ramayana, bener, tapi gue waktu itu bilangnya kita bukan pacarnya tapi teman Ramayana baik. di dalam tokonya pada depan Ramayananya lu. dalam ya. Itu waktu SMA kelas 2-nya lah. Ya enggak lah, gila kali lo. Enggak lah. Iya, terus gitu. Nah itu waktu itu kan redaksinya seperti itu, bener. Jadi gini, kalau dalam pacaran baru 2 hari yang lalu gue diskusi sama istri gue kan, bener ya katanya kalau dalam pacaran tuh ada satu kata yang harus dihindarkan. Hindarkan itu adalah kita pacaran yuk. Pacaran kita mau nyampe mana nih misal gitu ya. Ya sejalannya aja. Ya kalau ada yang suka sama kamu ya udah itu. Sebenarnya gitu nggak boleh. Pacaran tuh harus ada tujuan. Ya kan kalau kata Vidi baik kan ya pacaran tuh tujuannya jadi 2. Ya kalau nggak putus ya nikah kan begitu kan. Kan waktu itu kan gue sama istri gue misalkan dulu waktu SMP kita mikir ya kita nggak boleh putus, kita lanjut. Bukan nggak boleh putus sih, ini yang terakhir bahasanya gitu loh. Walaupun gue nggak pernah putus nyambung ya, nggak pernah putus nyambung nggak gitu loh. Memang benar kata Hafiz, emang pacar tuh nah tadi yang gue bilang bang, makanya kalau misalkan lu deketin orang, lu jangan pernah, dan ternyata di Helen tuh dibahas, lu tuh jangan pernah deketin orang tuh pengen jadi pacar, tapi jadi temen. Approach-nya, pendekatannya tuh beda. Karena ketika lu deket orang karena pengen dapet pacar, itu kitanya baper. Iya. Harus dibalas. Tapi kalau deketin temen minimal lu ada untuk dia. Kalau disakitin ya udah, nggak bener. Approach-nya beda banget. Karena gue ngalamin gitu, approach-nya beda banget. Rasanya tuh beda banget, lebih dalam gitu loh, lebih dalam lagi. Karena kalau ada pacaran itu, lo ada transaksional. Kalau gue mencintai lo, ya lo harus mencintai gue dong, ya kan? Kalau gue bayar lo, ya lo harus bayar gue dong. Maksudnya kayak traktir, kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau temen tuh beda, gitu loh. Biar gimana pun, kalau lo nggak cinta sama gue, ya lo gue buat cinta sama gue. Nah, kayak gitu. Gitu. Gue sama pacar gue ya dulu dia nggak suka sama gue. Dia dulu nggak suka sama gue, tapi gue buat suka sama gue. Kayak gitu. Nanti dah kalau ada dia emang gak suka sama gua. Coba kita gak suka sama gua. Nanti Mas pulang gitu. Emang kalau istri gua tuh nenangin secara psikis. Ngebantu secara psikis loh ya. Ngebantu secara psikis tapi secara finansial enggak. Maksudnya ketenangan aja ya, karena emang gue diajarin bokap gue begitu gitu. Secara psikis nenangin ini gini, sabar mau nunggu gitu loh. Secara uang itu. Kalau uang kan ya masing-masing aja. Tapi emang banyak juga ya yang perempuan itu nenangin secara psikis tapi juga bikin kita sakit secara psikis. Iya, juga. makanya predator sakit secara psikis tuh udah gitu. Ya kayak misalkan contoh nikah misalkan. Kayak nikah misalkan. Gua kan hubungan udah 12 tahun. Pas gua 9 tahun 10 tahun itu kan istri gua mau minta nikah. Karena gue udah ditawarin sama bapaknya, karena kakaknya udah nikah. Ya gue bilang, nanti deh aku nikahin kamu kalau udah beli mobil sama beli rumah, tunggu ya. Nah dia nenangin, yaudah ayo kamu bisa gitu. Digituin gue, makanya baru 12 tahun itu baru bisa. Ya memantaskan lah bahasanya gitu loh. Dan perempuan tuh perempuan tuh ternyata nilai kita potensi loh. Maksudnya kayak lebih, kalau kata istri gue ngomong gini, sebenarnya cara laki-laki biar dapat perempuan tuh adalah kita ngegombal, ngebluffing tapi terukur. Nih gua nanti Apaan lu? Kesini. Kenapa bang? Ini bagus nih. Kenapa? Gua kenapa sih manggilnya? Dia kan 12 tahun. Hah? Harus punya mobil,
punya rumah baru gue menikah. Kalau gua nggak punya apa-apa kok bisa mau sih? kalau gua enggak, tapi setelah itu kan gue bilang ngebluffing potensi. Misal potensi tuh gini loh. Misalkan dia S1. S1 tuh Tirta bisa ngeliat ada potensi dia. Gitu, itu potensi. Kayak ada orang pebisnis. Ini kan dia S1 juga berkat lo juga. Gue editing. Gue editing, anjir, gue editing. Tapi begini ya. Gue editing. Kalau kasus gua kan gua juga. Bang Adri nyerang karakter loh. Sini loh. Anjir, gue bilang. Nggak, jadi Kacau. soal mapan apa sih? Kalau itu ya maksud tuh. Jadi nikah nunggu mapan atau nggak mapan. Sebenarnya sih itu sih tergantung kesepakatan antara lu sama pasangan lu. Betul, kondisional. Nggak biasa saja saya Nabila kayak gitu Betul. kan, dan si Serna juga terima kan. Iya. Kayak gitu kan istri gue bilang kita dari nol ya dia mau Nggak gitu masalah. kan. Nggak masalah kita misalkan harus Iya, kayak pemimpin. harus apa namanya, harus ngontrak segala macam atau numpang di rumah. Nggak masalah, Nggak masalah. nggak masalah, Sebenarnya penting nggak masalah. kesepakatan antara lu sama pasangan lu. Jadi jangan sampai lu diatur sama pihak di luar hubungan lu nih. Persoalan ada tekanan dari orang tua segala macam, ya itulah. Tapi memang dinamika. hubungan itu yang rusak bukan internal. Tapi hubungan itu Saya belajar dari kalian, mohon maaf ya. Mohon maaf banget. hubungan itu sebenarnya gini Bang, hubungan tuh yang Balik rusak lagi. bukan dari internal kita, tapi dari eksternal. Eksternal. Tapi dari Banyaknya eksternal sekarang banyak tuh. orang, iya. Sekarang itu kayak gitu. Betul. Kayak misal, gue waktu pas mau nikah misalkan, yang ribet itu bukan Sherly-nya. Orang tuanya minta ini gitu loh, bahasa gitu. Kayak waktu pas gue bilang 9 tahun, istri gue ngomong gini. Jadi istri gue ngomong, "Kenapa sih nggak rumah kontrak aja? Udah kan kamu ada motor dulu aja." Gue bilang kayak gitu, motor dulu aja. Tapi dia temannya banyak gak sih? Maksudnya temen cowok, Sherly ini temannya banyak gak? temen cowok cewek. Teman ceweknya. Banyak banget. Mempengaruhi nggak? Iya, Memprovokasi? iya. Oh, gitu. Jangan sama gua. Banyak banget. Tapi dia emang ya udah kuat, malah sama Sherly, "Lu siapa baru kenal?" katanya. Gua sama pacar gua udah dari SMP gitu, udah kuat. Berarti kembali lagi berlangsung atau enggaknya tergantung ceweknya. Ya itu tadi, makanya kan gue bilang kalau misalkan laki-lakinya itu selingkuh pasti awet, tapi kalau perempuannya itu aman, perempuannya itu selingkuh, bubar Bang. Itu benar, itu bubar. Makanya kuncinya itu perempuan. Iya. Kuncinya itu perempuan. Terus sebenarnya gini loh, sebenarnya itu yang merusak hubungan itu kan yang penting itu kan komunikasi. Komunikasi. Itu kan Komunikasi. antara lu sama pasangan lu, karena kan yang membangun hubungan itu kan lu berdua. Iya, tapi kan seberapa kuat internal kita dari eksternal itu loh, sekuat dari internal eksternal kita kayak gitu. Dinamika lah. Nah, gimana caranya lu sama pasangan lu itu nyelesain itu? Nah, gue yakin lah lo yang udah nikah pasti kan dari eksternal kan? Iya, Banyak dia pengalaman pasti dari waktu selingkuh itu juga. entengo kayak. Entengo gini abang. Ini abang satu lagi enteng gitu. Nah sebenarnya juga kalau kita ngelihat pasangan-pasangan yang zaman dulu ya, masalah perempuan itu cuma di rumah aja, itu juga bagian dari partner. Partner tapi konteksnya zaman dulu. Ya tapi kalau partner kalau untuk zaman sekarang kan beda lagi. Dengan kehidupan yang lebih dinamis, dengan perempuan yang memiliki akses terhadap teknologi dan lain-lain. Jadi partner itu udah bertransformasi jadinya. Ya bisa itu partner dalam hal psikologis atau partner secara finansial, bagaimana cara mengatur keuangan yang pas, mendiagnosa permasalahan keuangan yang ada di dalam keluarga. Gue ngomong kayak udah pernah aja ya. Ya, anggap aja lu belum pernah. Tapi sedikit banyak tahu lah. Tapi sedikit banyak gue baca juga buku-buku tentang parenting gitu. Iya, Karena kan gue dari background. baca dengan Ya pelaku beda. Iya. Pemilik rokok itu kan nggak mesti ngerokok. Iya. Yang nasihati orang udah nikah belum nggak nikah dulu nggak masalah. Iya, benar. Tapi emang karena background keluarga gue yang itulah, nyokap gue kan bidan. Jadi sedikit banyak tentang parenting, tentang kehidupan berkeluarga gitu-gitu. Itu satu hal yang beberapa kali gue diskusikan lah sama orang tua gitu kan. Makanya itu pentingnya komunikasi apalagi. Komunikasi apalagi karena itu nggak cuma hubungan antara keluarga doang. Ya konsolidasi juga butuh komunikasi yang baik. Konsolidasi betul. Artinya apa? Ya ibaratkan kalau konsolidasi itu kan kita sama-sama nyari informasi. Dalam pasangan kita juga nyari informasi. Artinya yang membuat kita itu overthinking itu adanya hal yang disembunyikan.
ada hidden agenda katakanlah. Dalam konsolidasi yang kita khawatirkan kan hidden agenda juga. Dalam hubungan yang kita khawatirkan hidden agenda juga. Misal tuh yang mancing keluarnya wacana hidden agenda hari ini yang dia ngirim foto-foto cewek-cewek itu timur ke lu, jadinya kan Kak Sherly overthinking jadinya. Ngiranya lu belok kiri ke Kemang. Ngirim nggak masalah, cuman waktunya aja salah. Pas lagi dipegang handphone. Salah. Tapi soal komunikasi itu juga sebenarnya dalam hubungan itu bukan cuma satu hal dua hal, semua hal termasuk. Semua hal. Yang cenderung itu soal seks saja, soal kebutuhan ranjang. Itu seringkali masalah itu karena nggak ada komunikasi. Nah itu yang juga bisa jadi apa ya, permasalahan rumah tangga itu juga. Ya karena kan kita bukan paranormal ya yang bisa ngenebak. Oh kayaknya dia lagi butuh ini. Kan parabola. Kayaknya Coba tanya Mas Hena. Kayaknya lagi gini. Masalah apa? Coba sini. Paranormal aja juga nggak tahu. Paranormal aja kena Apa? tipu. Ya memang kalau mau hubungan pacaran atau langgeng apa gitu tuh, mau nikah apa ya kuncinya adalah apapun jangan dianggap tabu lah intinya. Apapun jangan ditangguh apapun lah. Kayak gitu, kayak misalkan dulu hal-hal yang tabu tuh kayak ya Apis tau lah, gue dulu pernah main micet kan. Main micet dan itu gue sama istri gue ngerjain orang-orang micet gitu kan. Micet itu ngerjain gitu. Jadi tabu-tabu itu apa? Jadi kalau ada foto cewek-cewek seksi yang di IG apa yang ada di Instagram atau nggak apa, ya open BO gitulah pokoknya. Nah itu kan istri gue juga tahu, tapi kita dari situ ngambil belajar. Ih ternyata di luar sana ada orang nyari uang nyampe begini ya gitu loh. Hal tabu-tabu, sampai saat tabu-tabu gitu tuh. Ya orang ini ketahuan selingkuh begini ya gitu. Jadi bener-bener gue sama dia tuh nggak ada rahasia yang bener-bener ditutupin, sama sekali nggak ada. Ya intinya begitu. Intinya bener-bener apa kebuka semua lah intinya. Gitulah. Ya pokoknya tadi kembali misal klarifikasi Anari nih. Memang kalau masalah nikah apa itu ya bebas Itu sih. kayaknya jadi masalah besar banget. Kesepakatan lah. Sampai klarifikasi berkali-kali. Iya. Karena kasihan juga Anari, Bos. Ini kita bela Anari nih. Intinya itu kesepakatan lah. Memang ada yang dari nol gitu, dari nol. Abang gue juga yang kedua juga dari nol, Bang, sama gitu loh. Sama juga gitu. Ya kan dari nol atau dari mana, yang penting kesepakatan gitu. Memang kesepakatan gue sama istri gue dulu, udahlah kamu rumah kontrakan atau gimana, nggak masalah kan gitu, nggak masalah gitu kan. Cuman kalau gue lihat dari kedua orang tuanya kayaknya agak keberatan kan gitu. Ketika udah punya gitu malah gue ditodong, kapan kamu nikahin anak saya? Oh ternyata si Ayanda dan Ibunda ini gitu. Beda kan kultur keluarga kan beda-beda kan. Si apa mertua juga kan beda. Susah begitu. Ya, kalau menurut gua konsensual itu paling penting. Iya. Ya kayak yang gua paparin di awal tadi bahwa rumah tangga itu ya miniatur dari negara itu sendiri. Jangan langsung rumah tangga lah, ente pacaran dulu. Ini rumah tangga urusan ini. Ya ampun. Ente baru teori Pak. Ente baru teori. Iya, inilah. Biasanya gue bantah. Tapi kan kalau misal dalam satu perusahaan Jangan ngomong-ngomong teori, baru setahun aja belagu ya. Pacaran 12 tahun 1 bulan. Kalau udah 30 tahun ente baru. ampun. Tapi jelas kalau gua Takut. Tapi dia cerita gue cocok. gua ngelihat kayak Cocok apa maksudnya? Cocok sepasang suami istri cocok. Serius gak bohong gua. kayak gitu tuh kan itu miniatur dari negara. Kan. Sabar dan bersyukur lah ya. Artinya harus ada konsensus yang dibentuk, harus ada komunikasi yang dibentuk kan untuk mencapai ke situ. Dan orientasi apa yang akan dicapai kan itu menjadi penting dalam dasar-dasar pembentukan konsensus itu sendiri. Dan di sini Bang Adri ngomong. Nah, mungkin iya Bang Adri lebih baik untuk menanggapi ini ya. Ini mau apa nih? Apalagi dalam tanggal Bang Adri juga Pak boleh tuh bahas soal apa sih yang sebenarnya nikah itu gimana? Karena Bang Adriansa ya walaupun belum nikah ya, tapi secara mental udah siap nikah tadi. Gimana Bang? mental, finansial. Tapi kan Bang Adri dulu udah apa siap sih, Bang? semua, finansial siap, ini siap. Perempuan yang belum siap mana ini? Apa pernikahan itu bukan cuma jasad Bang? Pernikahan jiwa dan raga. Bukan ya, karena kan gue kan standar gue terlalu tinggi. Iya. Karena level gue juga tinggi ya. Pusing gua udah satu depan. Enggak. Pertama gerakan terlalu cepat. Aktivis yang lain, apalagi kan kayak kemarin aja tamu-tamu udah banyak yang datang konsultasi lah ya. Ada tahu cewek-cewek cakep gitu ya. Nah, ini banyak cewek nggak kuat Pak. Terkait dengan saya banyak yang datengin konsultasi buat perempuan-perempuan. Mau lihat saya foto-fotonya. Nah itu satu, banyak yang tidak kuat. Yang kedua adalah
ya sekarang kan ya mau beli cocok aja yang kedua ya gitu. Banyak yang melihat tuh ini kepinteran nih cowok nih, ini cowok ini kepinteran, Merasa nggak nyampe lah. nggak nyampe. Ya emang kalau nggak nyampe gue kesel juga sih. Tapi emang kalau nggak nyampe itu capek bang, capek. Betul. Nggak nyambung capek. Kita cari nyampe dulu, cari nyampe satu dari pemikiran. Kalau Anhari sama Tirta kan jelas sama. Ya satu Kuliahnya makomnya sama-sama. harus sampai lah. Skripsinya sama-sama bingung. sama-sama. Enggak sih dia doang yang gue handle sih. Kalau Tita enggak. Iya, Terus sama-sama KKN. sama-sama KKN. Kegerebek nggak sih Chris jadi? Ya maksudnya banyak persamaan. Oh iya banyak bersama. Artinya banyak. Udah lah, Jal. Di sini orangnya banyak persamaan. Mandi juga siang gitu kan, bangun siang gitu. Karena kesamaan. Banyak persamaan di sini. Dan dia juga ini kan tipikal istrinya ini ya, Tirta ini beda. Ya contohnya kemarin lah gue naik gunung ke Cilacap itu Serandil itu cewek mana sih mau diajak naik tangga Oh itu Tirta ikut? ikut Kuat kan? Ikut kuat. Artinya wah ini bisa diajak susah nih katanya. Iya. Pernah kita kehujanan ya? Ya. Nah makanya cocok sama dia kan? Iya, kalau cewek Kenapa ulas? enggak bersih sih. Ini gue Udah pernah sini. Gue pernah lah ziarah suatu tempat lah. Heeh. Nah, saat itu ada geledak jedor, hujan ya, hujan gede ya. Dan dia santai aja. Udah kita masuk mobil set santai gitu, nggak ada Nggak ngeluh. mengeluh, cuman minta ini aja sate marangi. Ngeluhnya di situ ya. Di situ. Nah, di situ ada satu frekuensi. Jadi jodoh itu sebenarnya satu frekuensi itu. Kan makanya kalau jodoh itu katanya cerminan kita kan? Ya makanya cermin itu. Masalahnya nggak ada yang cermin sama gue, nggak ada yang cocok. Apa kita kacanya buruk kali ya? Itu cerminnya kebalik gitu. Makanya kan tadi gue bilang juga dia sama si Tirta, gue bilang cocok. Katanya, Cocok. cocok apa? Gue bilang lu cocok, gue bilang. Betul. Kelihatan. Nah, Orang kalau udah cocok tuh kelihatan. Nikah soal tekanan umur juga orang tuh itu ya, umur segini udah harus udah nikah sih. Sebenarnya umur Itu juga konsep. umur kita nikah di situ, di sini bang. Gue waktu di Turki orang 37, 40 aja belum nikah ada, masih nyari. Di sini doang. Makanya kan Sini kata-kata doang. yang tumbuh dari masyarakat, yang terkonstruk dari masyarakat adalah pada umur di bawah umur 27 jodoh di tangan Tuhan. Ya. Di atas umur 27 Tuhan lepas tangan. Nah, ya istilahnya kan begitu. Itu sebenarnya Kalau konstruk mereka. Ya, Konstruk mereka. Kita artinya enggak kita pada. dipaksakan untuk mengejar orang. Ya. Nah, jadi sebenarnya juga ternyata yang nikah muda juga nggak bahagia juga. Enggak Makanya- juga, enggak juga. Nah, masalahnya udah lama nggak bahagia juga kan juga masalahnya. Jadi jadi yang penting adalah kecocokan dulu. Jangan karena kita satu karena ditekan orang. Ya. Jangan sampai karena ditekan keluarga, ditekan teman. Nanti kejebak seremonial tadi Ya, tuh. kejebak seremonial tuh itu. bahaya. Jangan sampai kita tuh kata-katanya karma itu teralienasi dari diri kita. Ah. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu benar-benar pikiran dan hati kita cocok. Ya kalau gue ini kebanyakan cewek itu bikin pusing sakit kepala. Itu pasti paling nih gue yakin nih, nggak nyampe setahun putus nih. Bener, Benar enggak? putus. Karena enggak nyambung. Bener. Gue selalu mempertahankan. Tapi emang putus. Karena satu, kalau bikin kepala gue keram, masih putus. Karena kepala keram itu bukan karena saya berpikir. Ya kan, karena saya mikir, dia gak punya pikiran. Berarti lo masuk ke kategori orang yang sapioseksual berarti. Iya, yang pikir. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu dapat calon nanti yang emang begitu, Bang. Emang Amin. cocok begitu. Yang gimana maksudnya? Yang sama pemikir kayak lo, biar diskusi itu cocok gitu loh. Lu misalkan mau mendiskusikan tentang Karl Marx ya kan? Lah istri lu nggak ngerti gimana kan? Nggak seru juga. Kira-kira ada udah kelihatan belum? calonnya? Siapa? Udah kerasa sih. Siapa ya? Gue ngedetect di Oke, sama-sama dialektik TV. Dimanapun Anda berada, kita sudah selesai dengan Cuco. Tutup bener nih. Gue bingung kan kayak beneran tutup. Abis gua. Bentar lagi ya. Bentar lagi so udah ngawur ngidul ini ngomongnya. Di podcast terlama, ya, di podcast terlama ada. Ya. Memang ya intinya adalah komunikasi yang nyambung. Komunikasi. Kalau komunikasi yang nyambung tuh kalau di bahasa Helen tuh ada yang sama pendidikan. Bukan berarti kita nggak boleh nikah. Misalkan lo S2 nggak boleh nikah sama S1 atau SMA, bukan nggak Karena boleh S1 gitu. juga pemikiran bisa S3. Iya, Iya, betul. Tapi banyak juga anak udah S2 pikirannya masih Nah, SMA. itu makanya yang penting sama lah, sefrekuensi lah. Betul. Diajak ngobrol nyambung ya kan sama kayak Anari sama Tirta. Ini kan sama-sama nih. Mengerti Iya. apa kelakuan
lakinya. Iya, sebenarnya bukan mengerti sih, capek. Lebih kepada capek. Gue juga heran nih si Anari kok nggak pernah telepon gue. Iya. Gue bentar-bentar Kapolsek, bentar-bentar Kapolda nih telepon nih kan. Betul. Hanya naik Kapolda. Dia Gue nggak yakin telepon si duluan. Tirta ini bakat kejiwaan ya. Dia cocok kalau dari RSJ. jadi Tirta ini udah sering shock aja sama dia, udah tahu. Ya kan? Pasti senang ini mertuanya. Nah, Saya kenapa? kalau menghina dia mertuanya senang. Hiburan katanya. Aduh lupa gue mau ngomong apa tadi. Ya intinya jangan terjebak dalam seremonial lah. Memang apalagi kalau misalkan pacaran sih masih bisa putus, bisa nyari lagi. Kalau nikah kan lebih berat ya kan, Pis, Bang? Berat. Tekanan masyarakat, Pak. Iya. Oh, ini. Jadi kalau misalkan nikah salah, cerai juga kan salah jadinya kan kayak gitu kan. Lebih kepada memang ya pokoknya itulah tadi yang gue bilang. Ya umur tuh kita doang lah, di kita doang. Negara lain nggak ada umur-umur begitu. Betul. Bahkan ada yang nggak nikah juga kan, nggak masalah juga. Kayak gitu. Itu sih dari gua. Terakhir tuh. Itu Gue ngasih kesimpulan juga. Bang. Kesimpulan. Kalau kesimpulan dari gue, Nanti kayaknya kalau kram otak kayak saya sama yang sekarang. Aman. anteng-anteng aja, anget-anget aja. yang kena kota istrinya dia sama dia nih kayaknya nih. Iya, kesimpulan gue adalah ya memang pada dasarnya adalah proses untuk mengenali itu, mengenali diri, mengenali pasangan. Ya kuncinya kan sebenarnya dikenal. Betul. Mau orang menguasai bidang, menguasai teritorial, bahkan menguasai perempuan sekalipun. Maaf, kata-kata gue agak patriarkis. Tapi refleksinya adalah perkataan gue yang sebelumnya kalau gue itu nggak ingin menjadikan perempuan itu bagian dari hierarkis, tapi bagian dari partner hidup gue. Betul. Teman hidup. Iya, Intinya iya. bukan pacar lah, teman hidup. Nah, itu Iya. teman itu. Kalau gua redaksinya teman hidup. Mantap. Kalau yang penting itu adalah pengenalan, karena bagi gua kalau masuk ke hubungan, apalagi masuk ke pernikahan ya, ini mungkin bayangan gua aja bang, walaupun gua belum merasakan ke pernikahan ya. Insya Allah kesana lah. Yang paling penting itu adalah pernikahan lahir dan batin. Kalau seandainya pernikahannya dilandasi karena seksualitas, materialitas dan lain-lain, pasti yang nikah itu cuma jasad. Kalau yang seandainya nikah itu jasad, bermula di KUA dan berakhir di KUA. Kalau seandainya yang menikah itu jasad dan ruh, maka tidak akan berpisah sampai dengan ke rahmatullah. Iya. Udah, gua udah lihat. Kesimpulannya adalah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Artinya Sesungguhnya wahai manusia, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Oke. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Oke. Agar kamu saling kenal mengenal. Oke. Nah, disinilah tadi untuk mengenal tadi ada kata istilah dia adalah teman. Kalau gua redaksi teman hidup. Teman hidup. Gak pernah bilang. Artinya kalau kita teman itu adalah kita bisa menerima kekurangan, kita bukan sebagai penekan, kita bukan sebagai kalau pacar itu tadi kan ya. Iya, Kita saling semua transaksional. diambil. Pandangan kita diambil. Enggak boleh ngeliat yang lain. Ya. Telinga kita diambil ya, harus dengerin dia ngomong. Seperti itu. Jadi kalau sebagai teman adalah kita benar-benar saling melengkapi. Iya kan? Nah, disitulah mudah-mudahan lanjut terus. Iya. Kalau baru setahun jangan sombong lah. Ya. Terima kasih. Semoga langgeng semua yang sudah, biar langgeng yang belum. Mudah-mudahan semoga bisa menemukan, yang masih mencari-cari, masih mau nyoba-nyoba lagi ya. Silakan. Sekian dari kami Dialektik TV di Cuci otak, hati-hati terpengaruh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.